Oke, halo selamat siang semuanya. Kembali lagi di Lab Advance 1 sama saya Sylvie Setiawan, dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang materi installment sales ya. Nih, masih tentang installment sales. Nah, di materi kali ini kita itu akan bahas problem 3. Kalau kemarin kan kita udah bahas yang problem 3 ya, corporation, sekarang ke problem yang 4, PT Samadi. Nah, PT Samadi ini sama dia ada tunai, kredit, dan cicilan ya, sama kayak problem sebelumnya. Dia metode pencatatannya menggunakan periodik. Nah, terus berikut ada datanya sama kayak kemarin, cuman ditambah ini ada AR dan ada equipment-nya. Nah, terus ini kan masih ada tanda tanya nih. Kita cari dulu. Di sini aku udah langsung tulis aja. Yang pertama itu kerjain dulu yang ada datanya nih. Nih ya, ini kan ada 2%-nya nggak ada. Satu ada tanda tanya, satu ada datanya. Ya udah yang ada datanya dulu. Yang ada datanya kan 489 ini. DGP itu kan DGP itu didapat dari berapa persen DGP dikali dengan ICR tahun yang bersangkutan. Ini kecilan nih. Nah, udah gitu, karena rumusnya kayak gini, berarti ini kan udah ada di 489-nya. ICR-nya tahun 2019 sudah ada. Ya udah, berarti tinggal langsung aja kita bagi 489 ini, lalu kita bagi dengan ICR-nya. Hati-hati jangan sampai membagi ke ICR tahun yang berbeda. Oke, habis itu udah didapat 57,6%. Nah, terus kan kita nggak bisa nentuin nih yang ini berapa, karena dia kan dua-duanya kosong nih tanda tanya. Nah, kita bisa lihat di notes. Biasanya tuh ada di notes-nya. Pertama, harga jual inventory ini nggak berkaitan. Nah, poin kedua kita lihat persentase deferred gross profit 2019 itu lebih tinggi 6% dibandingkan dengan persentase deferred gross profit tahun 2018. Berarti 2019 ini 6% lebih tinggi. Berarti tinggal kita kurangin aja. Yang tadi ini kita kurangin dengan 6%. Itu jadi 51,6%. Berarti yang ininya BGP-nya bisa didapat dari persen dikali ICR. Persen dikali dengan ICR. Atau istilahnya gross profit itu didapat dari piutangnya kali berapa persennya gitu. Receivable. ICR itu kan installment kontrak receivable. Berarti dari receivable-nya dia dikali 6% BGP-nya. Udah deh, udah full semua. Terus juga ini tinggal dikali aja ya. Ini kan 60 juta dengan harganya 130, ya udah berarti tinggal dikali aja 60 juta kali 30 juta gitu. Nah, udah terisi semua. Sekarang kita masuk ke soal. Kita baca dulu notesnya. Harga jual inventory, nanti kalau misalkan ada penjualan inventory, nah itu tuh harganya segini, 28 juta. Nah, persentase deferred gross profit 2019 lebih tinggi. Ini udah tadi yang pengerjaan ini. Terus semua penjualan cicilan menerima uang muka. Jadi kalau misalkan nanti ada penjualan cicilan, ada uang muka sebesar 40%. Dan ada equipment nih, ya kan? Di sininya kan ada equipment. Nah, equipment itu dibeli 20 Juni 2018. Dan dengan metode penyusutan double ini. Jadi kemarin kan aku dijelasin kalau misalkan expense-nya kalau kemarin kan masih cuma ada operating expense. Dan aku bilang kalau misalkan ada expense lain, nah itu juga harus ditulis dan juga nanti harus ditutup gitu, di closing. Makanya nanti juga kita akan melakukan itu pada equipment ini, karena kan ini expense-nya nanti depreciation expense gitu. Sekarang kita ke nomor 1, PT Samadi melakukan penjualan sejumlah perhiasan secara tunai dan kredit dengan total nominalnya. Ya udah, karena dia melakukan penjualan, kita lihat kita ini sebagai PT Samadi ya. Dan di sini PT Samadi melakukan penjualan. Gitu. Ini salah ya. Ini salah nih. Kita nggak usah, kita merahin aja. Nih, PT Samadi melakukan penjualan. Nah, berarti kita yang melakukan penjualan. Berarti kita dapat cash, kita dapat AR juga.
Dan kita namanya berarti sales revenue ya, karena kan jualan. Nah, salesnya itu adalah sebesar nih ya di soal 1M 400 juta. Nah, dia bilang 2:3. Tunainya 2, kreditnya 3 ya. Secara tunai dan kredit dengan total 2:3. Berarti di sininya langsung kita kaliin aja dengan 2/5 dan kali 3/5. Gitu. Tapi belum selesai. Dan dia nih ada ngomong dan melakukan penjualan 60 unit secara cicilan. Nah, 60 unit secara cicilan. Kalau cicilan perlu diingat bahwa ada uang muka nih sebesar 40%, berarti nanti kita juga akan mendapatkan cash. Ya, karena kan ada uang muka nih. Cash ini adalah uang mukanya dia. Atau aku tulisnya cash langsung uang mukanya. Tapi nanti namanya ya cash doang ya. Ini cuma keterangan aja cash. Terus ini kita juga tetap dapat ICR karena kan gak dibayar semua ya. ICR-nya berapa? 2020. Dan terakhir installment sales. Nah, installment salesnya dulu berapa semuanya? 60 unit kan dia bilang nih. Ya, 60 unit. Ya, 60 unit. Berarti 60 kita kalikan dengan harganya. Harganya berapa nih? 28 juta. Dia bilang harga jual inventory untuk penjualan cicilan itu 28 juta. Jadi kita masukin aja 28 juta. Setelah itu dia bilang kan uang mukanya itu 40%. Berarti kita kalikan cashnya. Cash kan karena uang muka kan kita langsung dapat nih. Berarti cashnya nih yang kita langsung dapat. Berarti 40%, sisanya bisa kali 60% atau kali kita tinggal kurangkan. Gitu. Udah deh nomor 1 selesai. Jadi ini penjualan tunai dan kredit, ini penjualan cicilan. Nah, udah. Sekarang ke nomor 2. Nomor 2 itu PT Samara menjual 150 unit perhiasan. Ya, 150 unit perhiasan dengan harga 24 juta per unit dan melakukan pembayaran secara ini biasa. Tapi kita perhatikan kan PT Samara ya yang menjual ya. PT Samara nih yang jual. Ya, PT Samara. Dan kita itu sebagai PT Samadi. Kalau PT Samara yang melakukan penjualan, ya, berarti kita sebagai PT Samadi melakukan pembelian. Nah, berarti di sini kita akan melakukan purchase dan kita akan mengeluarkan cash serta kita akan mempunyai accounts payable karena dia ada yang tunai dan ada yang kredit. Purchase-nya berapa? Ya udah tinggal dikalikan. Ini 150 kita kalikan dengan 24 juta. Nah, itu baru cash-nya kita kalikan kan tunainya 30%, berarti kali 30%. Terus sisanya berarti kali 70% atau bisa kalian langsung kurangin 3,6 kurang 1,080 gitu. Jadi cashnya kita cuma bayar berapa nih? 30% ya, 30% secara tunai, sisanya kredit. 30%-nya tunai dan sisanya kredit. Tuh. Oke deh, ini masih biasa-biasa, penjualan biasa. Yang nomor 3, PT sendirian berarti perusahaan lain itu membeli, berarti kita melakukan penjualan karena kita sebagai PT Samadi. Nah, PT sendirian ini menyerahkan 10 unit perhiasan bekas untuk menggantikan pembayaran uang muka. Jadi uang mukanya dia nggak bisa bayar nih. Nah, dia melakukan semacam pertukaran atau yang kalian kemarin belajar tentang trade-in. Nah, di trade-in ini dia itu melakukan pertukaran dengan 10 unit perhiasan bekas. Yang disetujuinya itu nilai tukarnya segini. Ya, ini kita tandain dulu. Dan dia memprediksi bahwa laku terjual 220 juta, biaya perbaikan 600.000 per unit, dan
labanya 20%. Oke, di sini udah ada biasa template-nya, kita hitung dulu nilai tukar, nilai jual, biaya perbaikan DGP. Nilai tukarnya adalah kita hitung di sini 15.200.000 per unit dan dia menyerahkan 10 unit perhiasan bekas. Berarti di sini bisa kita langsung kalikan 10 dikali 15.200.000. Nah, ini yang disepakati nih, harga yang disepakati. Nilai yang disepakati. Nah, nilai jualnya sama kayak problem selanjutnya, kita problem sebelumnya kita hitung dulu sebenarnya berapa sih nilai si barangnya gitu. Apakah benar nilainya 152 atau lebih mahal atau lebih murah gitu. Nah, nilai jualnya kita bisa hitung dengan kita lihat dia itu sebenarnya perhiasan bekas itu bisa aja nih laku terjual dengan harga 20 juta per unit. Berarti 20 juta kali 10. Ya, ini 10 unit ini kita kalikan dengan 20 juta. Nah, jangan lupa barang bekas pasti perlu biaya perbaikan. Jadi ada biaya perbaikan 600.000 per unit. Kita kalikan 10, jangan lupa karena dia per unit di sana 600.000 per unit. Dan DGP-nya jangan lupa 20%. DGP kita ambil dari nilai jualnya. Ya, jangan dari sini. Kita ambil dari nilai jualnya kali dengan 20% dan dapat 40 juta. Setelah itu kita baru kurangkan. Jadi kurangkan nilai jual dengan biaya perbaikan dan dengan DGP-nya. Nah, ternyata didapat nih 154. Berarti nilai yang disepakati itu lebih rendah nih daripada nilai yang sebenarnya. Oleh karena itu, kita melakukan pertoran ini, nilainya itu under allowance karena nilai yang disepakati ternyata lebih rendah daripada nilai yang sebenarnya. Nah, dengan begitu kita itu mendapatkan gain karena istilahnya kita sepakatnya nih sama perusahaan tuh segini. Padahal barang kita tuh masih bisa segini gitu kalau laku kejual. Masih bisa lebih tinggi kalau laku kejual, tapi kita sepakatnya cuma segini. Berarti kita sebenarnya mengalami gain. Gitu. Karena kita gain berarti taruh di sebelah kredit. Sebelah kredit kita taruh under allowance. Gitu. Dan jangan lupa karena kita melakukan pertukaran berarti kita dapat merchandise inventory trade in, atau kalau kalian nanti di ulangan bisa tulis MI trade in juga nggak apa. Dan setelah kita dapat ini 2, berarti kita ada penghapusan ICR 2020. Bukan penghapusan sih, salah ngomong, bukan penghapusan. Maksudnya itu kita mendapatkan ICR. Kenapa? Karena pasti installment sales-nya belum kebayar semua kan, atau belum ketukar semua dan sebagainya. Berarti kita masih ada piutangnya, istilahnya gitu. Nah, terus yang terakhir baru installment sales. Ya, urutannya terserah kalian. Kalau misalnya kalian mau installment sales, taruh dulu, segala macam, ya terserah. Merchandise inventory berarti nilai yang sebenarnya. Nilai yang sebenarnya yang seharusnya nilainya tuh segini gitu. Tapi disepakatnya segini ya. Nah, perlu diingat bahwa MI trade in itu nggak perlu DP cash. Gitu. Jadi nggak ada cash nih di sini. Nah, setelah itu baru ICR-nya itu kita nanti dulu under allowance-nya kita taruh dulu under allowance-nya yang ini atau beda dari ini nilai yang sebenarnya dikurang dengan nilai tukar. Nah, terus installment sales-nya adalah kita lihat di sini dia itu 30 unit perhiasan. Berarti 30 kita kalikan dengan harga inventory-nya berapa? 28 juta. Nah, baru sisa piutangnya adalah ini bisa kita tambahkan dan kita kurangkan yang di debit. Jadi masih ada piutang segini.
Gitu. Nah, masih sama sih sebenarnya kayak kemarin ya. Yang perlu kalian paham adalah konsepnya sebenarnya. Jadi under allowance karena nilai yang disepakati lebih rendah dari nilai yang sebenarnya. Dan merchandise inventory trade ini adalah nilai yang sebenarnya karena ini loh yang kita dapat balik tuh nilai sebenarnya tuh kita tuh ini gitu. Tapi under allowance 2 juta karena nilai disepakati cuma 2 gitu. Oke, setelah itu nomor 4, PT Senderan berarti orang lain lagi, perusahaan lain maksudnya, melakukan transaksi pembelian secara cicilan kepada PT Samadi. Kita PT Samadi di tahun 2019 senilai 560 juta. Nah, ternyata PT Senderan nih ada krisis, jadi nggak bisa lunasin, berarti reposition kan. Nah, oleh karena itu, perhiasan yang sudah dibeli melalui pembelian cicilan tersebut dikembalikan ke PT Samadi. Akuntan PT Samadi menghitung bahwa PT Senderan masih punya cicilan 1/5. Ternyata masih ada cicilan nih 1/5 gitu. Nah, dari harga jual yang diketahui, bla bla bla. Oke, kita bikin template-nya, sisa ICR-nya adalah 1/5. Ya, atau yang belum dilunasin 1/5. Nah, berarti kita langsung aja kalikan 560 juta ini ya transaksinya. Kita kalikan dengan 1/5. BGP-nya kita lihat BGP 2019 berapa? Oh ini 57,6%. Berarti kita tinggal kalikan 120 juta kita kalikan dengan 57,6%. Nah, hasilnya ada ini adalah 64.512.000. Nah, baru kita kurang min ICR dengan DGP-nya. Nah, berarti nilai penjualannya segini ya, ICR dikurang DGP-nya. Nah, setelah itu market value-nya dia bilang adalah harga pasar dari perhiasan yang dikembalikan itu 100 juta. Ya udah gini berarti tinggal kurang market value kurang ini. Nah, terus kita tinggal jurnal. Jurnalnya biasa kita dapat apa? Merchandise inventory. Setelah itu kita harus hapus DGP. Terus saya DGP 2019. Nah, setelah itu ICR-nya. ICR-nya juga kita hapus, DGP-nya juga kita hapus. Karena dia udah nggak bisa mampu bayar gitu. Nah, ICR-nya berarti sebesar yang ini, 112. DGP-nya berarti sebesar ini. Dan merchandise inventory-nya sebesar ini. Nah, gitu deh, tinggal dimasukin. Oke, sampai sini masih sama transaksinya. Terus tanggal 5, nomor 5, biaya operasional itu sama 2020 120 juta. Berarti biasa operating expense pada cash sebesar 120 juta. Nah, setelah itu udah penerimaan piutang dari pelanggan untuk transaksi penyuhan cicilan. Berarti ini piutang untuk yang penyuhan cicilan ya, berarti installment contract receivable. Nah, berarti kita dapat piutang nih, dapat cash dong. Terus kita dapat ICR, pelunasan ICR tahun berapa aja? Yang pertama adalah tahun 2018. Terus ICR 2019. Nih. Terus dia bilang nih, ternyata di poin keempat ada saldo ICR tahun 2020 nih. Nah, berarti ada pelunasan ICR 2020 juga dong. Ya udah kita sekalian aja biar nggak usah kelupaan 2020. Nah, ICR 2018 itu dia bilang 1,2 M. Terus tahun 2019 ya dia bilang 568 juta. Nah,
2019 ya udah, sekarang ke 2020. 2020 itu kita lihat ICR-nya ada berapa. Dia bilang kan saldo ICR-nya segini. Nah, berarti bukan kita dapat lunasannya segini, tapi ICR kita berapa sih awalnya dan sehingga bisa dapat saldo segini tuh udah dilunasin berapa sih? Berarti kita lihat dari ICR-ICR yang sudah berlangsung selama tahun 2020. Nah, ini ICR 2020 ada 1,0 ini. Lalu ada ICR ini, ya, satu ini. Udah, ini kan 2019 ya. Kurang baru satu ya kan. 560. Gitu deh. Oke, yang terakhir adalah machine inventory ini nanti saldo AR pada akhir periode. Ya, ini kelewatan nih. Saldo AR pada akhir periode itu 120 juta. Berarti ada penerimaan cash. Dan pelunasan piutang. Nah, berapa pelunasannya? Beginningnya adalah kita lihat di sini tadi ada 200 juta nih awal tahun. Ya, habis itu kita tambahin dengan apa aja sih AR yang terjadi di tahun atau periode ini. Yang pertama ada ini 840 nih AR ya. Itu udah ya, cuma itu doang. Nah, kita kurangkan dengan endingnya yang di sini nih, saldo ya. Saldo berarti endingnya itu 120 juta. Baru kita jumlahkan deh semuanya. Bila 920 juta. Jadi kita tinggal taruh deh. Tuh. Ya kalian nanti nggak usah bikin gininya juga apa-apa sih ya. Langsung dihitung aja. Yang penting jurnal dan angkanya benar. Oke. Berarti general entries atau jurnal umumnya udah semua. Oke, save dulu. Lalu kita sekarang beralih ke adjusting. Nah, adjustingnya itu seperti biasa. Yang pertama kita adjust dulu COIS atau Cost of Installment of Sales-nya. Berarti kita tulis dulu aja nama jurnalnya. COIS pada Shipment on Installment Sales. Atau mungkin kalau kalian dulu belajarnya adalah COGS pada Merchandise Inventory kan. Tapi kalau sekarang kan karena kecil-kecilan jadi COIS pada Shipment on Installment Sales. Beginning inventory-nya berarti kita lihat inventory tahun awal tahun itu ada ini. Ini 180 juta. Terus purchase-nya tadi kita sempat purchase di sini. Ya, purchase. Endingnya kita lihat biasa ada di soal nih. Merchandise inventory tersisa 20 unit, 24 juta. Berarti kita kalikan 20 kali 24 juta. Oke. Baru kita jumlahkan. Jadilah 3,3. Seperti info yang sudah aku kasih ke grup bahwa kalau kemarin kan aku jelasinnya problem 3 itu merchandise inventory trade-in dan reposition itu mempengaruhi. Nah, dapat dari koor baru kasih tahu bahwa itu tidak masuk ke perhitungan COGS karena istilahnya kayak nggak diakui cost of goods sold mereka karena itu kan pertukaran dan reposition itu masih apa ya kayak rancu gitu. Dia tuh udah benar-benar jual dan akhirnya menghasilkan COGS atau enggak gitu. Jadi makanya tidak dimasukkan ke dalam perhitungan COIS atau mungkin yang dulu kalian kenali dengan COGS tuh. Nah ini berarti kita langsung masukin 3,3. Tapi jangan lupa kalikan dengan nih kita lihat di sini harga pokok atau COIS
COGS berarti ya, kalau penjualan tunai dan kredit itu 60%. Nah, kalau COGS-nya 60%, berarti COGS-nya ya udah 100 dikurang 60%. 100% dikurang 60% atau 40% ya. Gitu. Jadi istilahnya kayak COGS itu 40%. Nah, kalau COGS-nya itu kebalik, sorry. COGS-nya itu 60 ya, sesuai dengan soal nih. Penjualan tunai dan kredit 60, COGS-nya itu 40%. Jadi makanya siapa namanya? COGS-nya itu kita kalikan dengan 40%. Itu. Nah, sekarang kita ke laba rugi cicilan ya. Kita mengakui laba rugi cicilannya. Sama ya, kayak problem 3 yang kita udah bahas nih. Ya, ini kan problem 3 kan kita bahas nih, yang ini. Ya udah sama aja sebenarnya. Ya, tinggal di copy aja nih, ya. Sama soalnya. Ini apa sih? Cost of income sales ya, sama kayak kemarin, sama aja kok. Jadi kita harus mengakui installment sales, lalu kita harus mengakui juga under allowance. Jadi kita hapus nih under allowance, akui kan kita mau ngitung DGP 2020, jadi kita harus hapus si sales, kita harus hapus si under allowance, kita harus hapus cost of installment sales untuk kita mencari DGP 2020 itu berapa. Nah, installment sales-nya berarti kita hitung yang tahun ini aja ya. Tahun ini ada ini ya, installment sales ini kita tambahkan dengan ini. Sorry. Installment sales ini. Lalu kita tambahkan dengan installment sales yang ini. Udah. Di 25, 20 under allowance-nya berarti kita langsung aja ambil dari under allowance yang pas trade in. Nah, cost of installment sales ambil dari sini. Ini sisanya seperti ini, kita tambahkan dengan ini. Jadilah DGP 2020. Nah, kita juga perlu nih adjust si DGP-nya. Sama kayak kemarin, DGP-nya kita adjust DGP 2018. Dari 2018 dulu ya, karena kan adanya dari 2018 ya, 2018, 2019, sama 2020 yang sekarang. Ini DGP 2019 dan DGP 2020. Pada apa? Realize. Gross profit. Nah, DGP 2018-nya berarti adalah kita bagi si ini kan tadi udah dapat nih. Si ini kalau dibandingkan dengan ini itu adalah 51,6. Berarti kita kalikan dengan ICR-nya. ICR tahun 2018 berapa? Ini kita cari. Nih, ICR 2018 tadi kita udah hitung 1,2. Berarti hasilnya 619 200. Ya. Jadi di sini adalah persen DGP dikali ICR 2018. Oke, itu di sini ya, di 2019 ini sama juga. Berarti 57,6 ya persennya kalikan dengan ICR 2019. Jadi 27168. 2020, ingat jangan langsung dikali, kita hitung dulu persen mark. Nah, persen markup-nya
persen markup-nya, kenapa? Boleh deh. Nah, persen markup-nya itu didapat dari mana? Kita hitung dulu si DGP-nya. Kan kalau persen DGP itu kan DGP dibagi CR kan. Nah, berarti kita hitung dulu si siapa namanya? Si DGP si 2020 itu udah berapa gitu. Kita hitung, kita nggak usah hitung kan. Kita tinggal ngambil dari si DGP 2020 ini kan. 1202 harus hitung sebenarnya, cuman karena kita udah pengakuan laba rugi berarti kita tinggal ambil aja. Nah, setelah itu pembaginya adalah ya udah installment yang ini tadi sama ingat nggak yang kemarin problem 3 kalau under allowance kita tambah, kalau over allowance kita kurang, karena ini under allowance maka kita tambah. Nah, ya udah deh, tinggal kita bagi. 7,66%, dua angka di belakang koma aja kalau misalnya ada koma. Nah, terus setelah udah baru yang siapa namanya? Si DGP 2020 ini kita hitungnya adalah ini markup-nya kita kalikan dengan, kita lihat dulu apa aja transaksi-transaksi yang mempengaruhi si DGP ini. Nah, kalau kemarin itu kan cuman kayak trade in sama si ICR 2020-nya aja nih. Nah, tapi di sini itu kan kita ada uang muka nih, uang muka yang udah terrealisasi istilahnya kayak gitulah. Nah, berarti ini kita juga harus masukin. Jadi kalau ada uang muka kita ikut tambahin. Kita tambahkan dengan MI yang ini kayak kemarin. Kita tambahkan juga dengan CR yang tadi yang udah lunas, udah dilunasin tuh segini gitu. Oke, dapet deh akhirnya 660, 575, 734. Nah, terus kita tinggal tambahin. Kalau misalkan ada yang aku belibet dan kalian belum paham, tinggal ditanyakan. Nah, yang terakhir adalah kan masih dalam adjust-adjusting nih. Nah, kalian jangan lupa kita punya equipment, berarti kita harus menjurnal depreciation expense pada depreciation equipment. Sebesar berapa? Dia bilang nih, kan dia double declining, nah, dan umurnya 5 tahun. Berarti rate-nya dia adalah 200%, kita bagi dengan 5 ya. 5. Atau kalian kan dulu kan belajar di AD2, 2 kali 100% dibagi N. Atau 200% dibagi N. Nah, N-nya itu kan banyak tahunnya ada 5. 40%. Oke. Nah, setelah itu, ini aku udah hitung DP-nya. Ya, ini aku udah hitung DP-nya. Itu year yang pertama kan 2018 nih. 20 Juni 2018 itu 400 juta BV-nya. Nih ya. BV, ini kan BV-nya kan dari apa namanya? Data keuangannya 400 juta, habis itu DP-nya adalah berarti 40% atau rate-nya ya. Jadi ini rate-nya kali dengan BV-nya, lalu dikali dengan fraction-nya karena dia dari Juni, 20 Juni berarti Juni jadi hitung, berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, kalau tahun pertama berarti akun DP-nya baru si DP-nya sendiri kan. Yang kedua berarti karena double declining berarti kan mengurang nih, berkurang terus DP-nya, berarti DP ini kita kurangkan dengan akun DP-nya. Ya, kita kurangkan dengan akun DP-nya,
Jadilah 320 juta. Nah, ini sama juga, tapi karena dia 1 tahun, berarti nggak usah dikali inflation. Nah, terus DP-nya berarti karena akumulatif, kita akumulasikan akumulatif kemarin ditambah dengan DP tahun ini. Nah, terakhir BV-nya berarti BV tahun yang kemarin kita kurangkan dengan akumulatif DP, bukan ini ya, bukan BV tahun kemarin, maksudnya BV kita yang sebenarnya dikurang dengan akumulatif atau BV tahun kemarin dikurang dengan DP ya. Bisa juga misalnya 400 kalian kurangkan dengan akum gitu kan. Kalau kalian kan belajarnya BV kan kos kurang akum ya, yang udah nyantol di otak kan kos kurang akum, ya udah berarti 400 juta dikurang dengan akum 192. Nah, ini berarti tinggal dikali 0,4 lagi. Gitu. Berarti ini tinggal masukin yang 76. Gitu deh. Oke, adjusting udah selesai nih. Ya. Nah, sekarang kita ke closing entries. Closing entries sama juga kayak kemarin, beginning, ending ya. Kan sama kan ya. Beginning, ending, nominal, dan penutupan income, penutupan pendapatan. Beginning sama, berarti kita copy aja lah ya. Karena kan sama ya. Terus ini berarti tinggal dibalik aja. Tinggal dibalik. Seperti ini kita tinggal ambil dari yang tadi kita udah hitung nih, beginning. Terus endingnya ambil dari sini juga. Ya, ending begini, ending begini. Sudah deh, jangan lupa, jangan. Oke, udah. Terus kita akan menutup akun-akun nominal, yaitu akun pendapatan dan akun sales, akun revenue, dan akun expense ya, akun revenue dan akun expense. Berarti di sini ada sales revenue, ada juga kita harus menghapus shipment on installment sales. Kita juga harus menghapus realized gross profit. Kita juga harus menghapus expense yang ada. Ya, terus depreciation expense dan purchase gitu ya. Ini udah kayak template sebenarnya ya. Ini sama ini itu udah kayak template, cuman kadang kan expense-nya ada yang cuma operating doang, ada yang cuma DP doang gitu nih ya, sama kan, cuma ada yang operating, ada yang DP. Ini operating doang, kalau yang sekarang ada DP-nya gitu. Income summary ini jangan dulu karena kita kan belum tahu dia di kredit atau debit. Sales revenue berarti kita lihat sales yang terjadi. Jadi cuman ini deh 1,4. Terus shipment ambil dari sini. RGP ambil dari RGP, realized gross profit nih ya, realized gross profit. Operating expense juga tinggal ambil dari atas. Ya nih. Terus depre yang tadi baru kita hitung. Purchase tadi cuma sekali di poin kedua, ini 3,6. Nah, kalau kita hitung sebelah kiri, kita hitung ini tambah ini tambah ini 4326. Nah, sebelah kanan atau sebelah ini ya, kredit maksudnya, kita tambah ini tambah ini tambah ini 3,796. Berarti kecilan di sini, berarti ada di sini nih selisihnya. Ada selisih 5, 31, 4, 37, 34. Itulah yang menjadi income summary kita.
Udah deh, tinggal tutup income summary-nya karena di kredit, income summary-nya berarti tutupnya ke debit. Oke, jadi setelah udah semua, kita tinggal tutup pendapatannya dengan income summary pada retained earnings. Caranya gimana? Berarti tadi ada si income summary ini kan, kita tambah dengan endingnya, itu kita kurangin dengan beginning inventory-nya. 830. Kalau kemarin aku ada salah langsung ngambil dari sini itu diperbaiki aja ya. Jadi caranya itu yang benar adalah income summary ini kita tambah dulu dengan ending kurang dengan beginning inventory. Karena istilahnya beginning inventory-nya ya udah dihapus karena kan udah beginning gitu. Jadi 830, 143, 734. Oke deh, sudah selesai semuanya. Terima kasih yang udah menonton. Kalau misalkan ada typo-typo, mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau ada yang mau ditanya atau kecepatan, tinggal kalian pause atau lamatin. Terima kasih yang udah menonton dan tetap jaga kesehatan ya. Semangat semuanya.